Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyiral muslimin, jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah, puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sampai detik ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bersama-sama hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan dan berkahi rezeki kita, dan Allah berikan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, ikhwatal iman, jamaah yang dimuliakan Allah. Melanjutkan pertemuan kita atau kajian kita pada bulan lalu ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas sedikit tentang hikmah di balik susunan surat-surat Al-Qur'an yang kita temui saat ini ya. Kita sudah bahas kemarin kenapa urutan surat di dalam Al-Quran itu ya, tidak sama dengan kronologis diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kenapa jumlah ayat dalam setiap surat di Al-Quran itu berbeda-beda ya, tidak sama satu dengan yang lainnya. Lalu kita membahas bahwa ternyata di balik itu semua ada hikmah besar yang bisa kita ambil, yang kalau kita memahaminya maka ini akan menambah keimanan kita kepada Al-Quran ya. Ini akan membuat keyakinan kita terhadap mukjizat Al-Quran itu semakin bertambah, dan ini akan membuat bacaan Al-Quran kita akan lebih berkualitas karena kita memahami maksud daripada apa yang kita baca. Tetapi jamaah yang rahimakumullah, seperti yang juga kami sampaikan bahwa pembahasan ini bukan pembahasan tentang tafsir ya. Jadi kita tidak membahas detail kalimat per kalimat, ayat per ayat ya. Kita hanya mencoba mengambil makna daripada setiap surat, lalu kemudian kaitannya antara satu surat dengan surat yang lain ya. Sehingga kita nanti akan menemukan storyline ya, ada garis cerita, ada alur cerita dari pembahasan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, insyaallah hari ini kita akan coba masuk kepada surah yang pertama dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Ada beberapa poin pembahasan yang nanti kita akan bahas ke depan. Yang pertama kita akan bahas ya, sebab turunnya surah Al-Fatihah ya, atau lebih dikenal dengan sababun nuzul ya, sebab diturunkannya surah ini. Lalu nanti kita akan sedikit mengenal karakteristik surah Al-Fatihah ya. Tentu ini hanya global saja karena surah Al-Fatihah ini terlampau besar ya, jika ingin kita kupas bagian-bagian di dalamnya. Banyak para ulama yang membuat satu karangan buku itu khusus membahas tentang kandungan Al-Fatihah ya. Jadi kita akan membahasnya secara singkat saja. Lalu kemudian nanti akan ada pembahasan kenapa surah ini dinamakan dengan Al-Fatihah ya. Kalau kita perhatikan nanti ada beberapa metode ya, menamakan surah. Ada surah itu sebagian besar itu dinamakan dengan cerita ya, kalimat
atau kata yang ada di dalam surah tersebut. Ya, kenapa disebut Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada cerita tentang Al-Baqarah. Ya, kenapa disebut Ali Imran? Karena di dalamnya ada cerita tentang Ali Imran. Kenapa An-Nisa? Karena di dalamnya itu banyak sekali membahas tentang An-Nisa, perempuan. Tapi ada juga surat-surat yang di dalamnya itu tidak ada kata-kata yang kemudian digunakan sebagai namanya. Ya, surah Al-Ikhlas. Ya. Ada tidak kata ikhlas di dalamnya? Tidak ada. Ya. Termasuk Al-Fatihah. Ini tidak ada kata Fatihah di dalamnya. Ya, maka nanti kita akan coba bahas apa hikmah surat ini dinamakan dengan Al-Fatihah. Lalu kenapa juga surat ini menjadi salah satu rukun ya dari ibadah sholat yang kita lakukan, tidak dengan surat-surat yang lainnya. Ya. Lalu kenapa nanti Al-Quran ini dinamakan dengan Ummul Kitab? Dan terakhir kita akan mencoba membahas kandungan surah Al-Fatihah, tapi sekali lagi kita tidak membahas tentang tafsirnya, ya, hanya membahas kandungan secara global saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita akan coba bahas tentang sebab turunnya surah Al-Fatihah. Dalam satu riwayat, ya, ada salah satu rujukan yang kami ambil di sini tentang sabab nuzul surat Al-Fatihah. Di sana disebutkan, ya, ya'udu sabab nuzul surat Al-Fatihah. Ya, sebab turunnya surah Al-Fatihah ini nanti akan kembali ila hadithatin waqa'at baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Waraqah bin Naufal. Ya. Jadi sebab turunnya Al-Fatihah ini nanti akan kembali mengingatkan kita kepada peristiwa yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Waraqah bin Naufal. Ya. Siapa itu Waraqah bin Naufal? Ya, pamannya Khadijah radhiyallahu anha, yang sebelum Islam turun beliau ini dikenal sebagai salah satu pemuka agama ketika itu. Ya, banyak orang datang kepadanya untuk meminta nasihat, meminta wejangan, ya. Termasuk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, ya. Lalu kemudian beliau menghadapi satu kondisi psikis yang sangat mengguncang, ya. Datang kepada Khadijah dan Khadijah menyaksikan ketika itu ini sesuatu yang belum pernah terjadi pada Rasulullah. Ini sesuatu yang cukup aneh, ya, ketika itu. Maka kemudian Khadijah datang kepada pamannya, ya. Jadi semacam konsultan spiritual, ya, datang kepada Waraqah bin Naufal. Fayaqulu fiha Abu Maisarah. Dalam kasus ini Abu Maisarah mengatakan bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza baraza sami'a munadiyan yunadihi ya Muhammad. Ya, Rasulullah itu Pak dulu pertama kali menerima wahyu, ya, kalau beliau itu mendengar, ya, suara, ya, ini tentu minal ghaibiyat, di antara hal-hal gaib yang memang tidak kasat mata, ya. Mendengar seorang yang memanggil dengan panggilan ya Muhammad, fa idza sami'a as-sauta, kalau beliau dengar suara itu, intalaqa hariban, ya, Rasulullah itu kabur, ya, lari saking takutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bayangkan naik ke Gua Hira, ya, kalau pernah umroh itu kita lihat dari jauh, coba naik ke atas, lalu kemudian kita bersemedi di sana siang dan malam, tidak ada lampu, tidak ada yang temani, tidak ada orang, gitu kan. Tiba-tiba ada yang manggil di sana, gitu, ya. Kita kan jangankan di tempat yang seperti itu, ya, di tempat masjid saja, atau nanti cobalah malam ini, ya, tidak ada orang di masjid ini, lampu dimatikan semua, lalu kemudian kita tinggal di sini, tiba-tiba ada yang memanggil, gitu. Maka Rasulullah pergi ketika itu kabur. Faqala lahu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika itu berkata, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tan nida", kalau engkau nanti mendengar lagi
ya, seruan seperti yang itu, memanggil namamu ya Muhammad, fathbut, maka kata Waraqah, diam. Ya. Artinya jangan kabur, ya, jangan pergi, diam. Hatta tasma'a ma yaqulu lak, ya, sampai nanti kamu bisa mendengar dia mau ngomong apa, gitu ya. Kan ini kan yang datang kan malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi nanti kalau kita bahas tentang pembahasan bagaimana cara Rasulullah SAW menerima wahyu, itu ada beberapa cara, Pak. Ya, salah satu caranya adalah Jibril alaihissalam datang kepada beliau, ya, lalu kemudian dengan membunyikan suara seperti ini. Ya. Ada kalanya nampak sosoknya, ada kalanya tidak. Ya, kalaupun nampak sosoknya, maka itu sejatinya hanya sebatas menyerupai saja, ya, bukan sosok asli daripada Jibril alaihissalam. Nah, qala, kemudian dijelaskan di sini, falamma baraza sami'an nida ya Muhammad. Lalu kemudian ketika muncul lagi ada orang yang memanggil nama ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala Rasulullah kemudian mengatakan labbaik. Ya. Labbaik ini ungkapan bahasa Arab, Pak, yang menyahut atau menyambut panggilan. Ya, ungkapan yang paling hormat, sopan. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu suka dengar, ada orang-orang misalkan anak-anak pesantren atau teman-teman yang biasanya di kalangan para habaib, ya, mereka itu kalau dipanggil nama itu suka nyaut, ya, misalkan dipanggil fulan, ya, kita suka dengarnya baik, ya, baik itu maksudnya labbaik gitu, ya, tapi karena saking cepatnya jadi baiknya saja yang terdengar. Sama seperti ketika kita pergi haji, yang kita ucapkan itu adalah labbaik Allahumma labbaik, maksudnya ya Allah kami datang memenuhi panggilanmu. Ya. Jadi ini ungkapan dalam bahasa Arab, ya, ungkapan yang sangat lembut dan sangat sopan menyahut panggilan seseorang. Jadi setelah diberitahu oleh Waraqah bin Naufal, maka di berikutnya, kejadian berikutnya, ketika Rasulullah ada yang memanggil lagi seperti itu, maka Rasulullah tidak pergi, tidak kabur, beliau diam dan beliau kemudian nyaut, ya, labbaik. Ya. Qala, lalu kemudian, ya, Jibril alaihissalam dalam hal ini mengatakan, kul, katakan ya Muhammad, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah disuruh untuk bersyahadat. Tsumma qala, kemudian dia berkata lagi, ya, Jibril ini berkata lagi, kul, katakan ya Muhammad, ya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, hatta faragha min fatihatil kitab, sampai kemudian selesai surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ini turun, ya, bersamaan dengan perintah untuk bersyahadat, yang nanti syahadat ini menjadi salah satu syarat ketika seorang itu akan masuk ke dalam Islam. Ya. Ini salah satu riwayat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengenai turunnya surah Al-Fatihah. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, sekarang kita akan coba mengenal sedikit karakteristik surah Al-Fatihah yang mungkin sebagian dari kita tidak terlalu menyadari hal ini. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah kita memahaminya, ya, ketika membaca atau dalam sholat itu setidaknya ada satu perasaan, ya, bahwa kita itu paham dengan yang kita baca itu. Yang pertama, Al-Fatihah ini adalah surah Makkiyah. Ya. Ada dua penafsiran tentang makna Makkiyah dan Madaniyah. Ya, globalnya adalah yang pertama disebut Makkiyah itu surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Makkah. Ya. Lalu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ada ayat yang diturunkan di sana, maka itu disebut dengan surah atau ayat Madaniyah. Ya. Nah, pertanyaannya, ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Makkah, ke Madinah, lalu kemudian nanti di akhir, ya, di akhir hayatnya itu kan beliau kembali ke Makkah, ya, melakukan Fathu Makkah. Ada ayat turun di sana, maka ayat ini disebutnya Makkiyah atau Madaniyah.
Ya, di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan pokoknya ketika Rasulullah berada di Makkah turun ayat, maka itu disebut dengan Makkiyah. Pendapat kedua mengatakan perbedaan Makkiyah dan Madaniyah bukan hanya tempat tapi waktunya. Artinya sebelum Rasulullah SAW hijrah turun ayat, maka ayat itu disebut dengan Makkiyah. Adapun setelah Rasulullah SAW hijrah, ya, semua ayat yang turun, baik ketika Rasulullah berada di Madinah atau ketika beliau keluar di Madinah termasuk di Mekah, kalau itu terjadi setelah hijrah, maka ayat itu disebut dengan Madaniyah. Ya. Tapi untuk Fatihah ini, ya, berdasarkan dua teori, baik teori yang pertama ataupun yang kedua, Fatihah ini tetap jatuhnya surah Makkiyah. Ya. Karena turunnya sebelum beliau hijrah dan itu terjadi di kota Makkah. Nah, yang mungkin kita tidak tahu atau mungkin kita belum sempat bertanya-tanya, ya, kenapa Fatihah ini diturunkan atau kenapa Fatihah ini diletakkan di awal, padahal ya Al-Fatihah ini menurut riwayat yang paling masyhur itu kalau dari urutan turunnya, Pak, ya, itu surat yang kelima turun. Ya, pertama itu surah Al-Alaq 5 ayat, ya. Lalu kemudian Al-Qalam, setelah itu Al-Muzammil, yang keempat Al-Muddathir, yang kelima baru Al-Fatihah, gitu. Ya. Nanti yang terakhir itu surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Pertanyaannya kenapa? Ya. Atau bagaimana ceritanya, bagaimana kronologisnya? Surah-surah itu kemudian terletak berbeda saat ini yang kita saksikan di mushaf dengan kronologis turunnya. Ini seringkali banyak yang bertanya, ya. Barangkali ada yang juga bertanya, saya jawab kali ini. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW menerima wahyu ketika itu, Pak Ibu, ya, beliau selalu memerintahkan orang yang ada di sekitarnya untuk menuliskan wahyu tersebut. Ya, maka ada beberapa sahabat nanti yang terkenal dengan julukan penulis-penulis wahyu. Ya, salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Nah, turun misalkan Al-Alaq, ditulislah Al-Alaq itu, ya, dengan media yang ketika itu belum jadi seperti mushaf seperti saat kita ini, seperti sekarang ini, Pak. Ya, medianya ketika itu apa saja yang ada. Ada yang menuliskan di atas batu, ada yang menuliskan di atas pelepah kurma, ya, bahkan sebagian mengatakan ada tulang-tulang kering itu juga jadi, ya, tempat untuk menuliskan itu. Ya. Medianya berbeda, orang-orang yang menulisnya pun terkadang berbeda, ya, sehingga tidak semua sahabat ketika itu mengumpulkan atau memiliki manuskrip ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Tapi kebanyakan mereka itu menghafalnya langsung, menulisnya dalam otak dan hati mereka. Maka ketika masa khilafah, ya, pemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu terjadi satu peperangan, lalu kemudian banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh, ya, muncullah ide ketika itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan manuskrip tentang Al-Quran. Ya, ini terjadi di masa Abu Bakar, ya. Pengumpulannya belum ditulis. Ya. Jadi semua yang punya ditanya ketika itu para sahabat, kamu punya manuskrip Al-Quran? Ya, sini, ambil, kumpulkan. Dikumpulkan dalam satu bundel, lalu kemudian ditaruh di mana? Ya, di rumahnya Hafsah bintu Umar bin Al-Khattab, ya, anaknya Umar, yang nanti kemudian menjadi istri Rasulullah SAW. Ya. Jadi 4 khalifah Rasulullah itu unik, ya. 2 pertama itu jadi mertuanya Rasul, 2 terakhir itu jadi mantunya Rasul, ya. Abu Bakar itu kan anaknya Aisyah, nanti jadi istri Rasul. Ya, Umar anaknya itu Hafsah jadi istri Rasul, ya. Yang 2 terakhir Utsman ini menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Lalu Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, ya. Jadi 4 khalifah ini punya hubungan spesial dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, dikumpulkanlah di rumahnya Hafsah,
belum ditulis, ya, belum ditulis. Lalu kemudian berlalu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian berlalu pemerintahan Umar bin Khattab. Ketika pemerintahan Utsman bin Affan, ya, Islam ini sudah mulai menyebar di berbagai penjuru dunia selain Arab. Ya, karena di masa Umar bin Khattab ini terkenal dengan masa ekspansi Islam terbesar. Ya, Umar bin Khattab itu banyak melakukan ekspansi, perluasan daerah kekuasaan Islam. Nah, ketika banyak orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik, lalu kemudian mereka menerima Al-Quran, muncul perbedaan pemahaman tentang bacaan Al-Quran. Ya, misalkan yang paling masyhur ketika itu, ya, bacaan tentang kalimat dalam surah At-Taubah, ya. Apakah dibaca warasulu atau warasuli? Yang itu kemudian nanti berdampak kepada makna daripada ayat tersebut. Nah, perbedaan ini muncul lalu kemudian diadukan kepada Utsman bin Affan. Ya, maka dengan inisiatif Utsman ketika itu, ya, semua mushaf yang ada itu harus dimusnahkan. Ya, jadi para sahabat tabi'in yang ketika itu memegang mushaf itu diminta untuk menghilangkan mushafnya. Lalu kemudian Utsman menuliskan satu mushaf, ya, lalu kemudian diduplikasi jumlahnya, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ya. Tapi kesemuanya ini kemudian dinilai sebagai mushaf induk, ya, yang disebar ke beberapa negara. Ada yang ditaruh di Makkah, di Madinah, ada di Syam, ya, di Mesir. Nah, semua harus merujuk kepada mushaf itu. Ya, itulah pertama kali Al-Quran ditulis dalam bentuk suhuf. Ya, suhuf itu lembaran-lembarannya, Pak. Ya, lembaran-lembaran. Habis kayaknya baterainya. Ya. Jadi Al-Quran ditulis ketika itu, tapi belum dalam bentuk buku seperti kita, Pak. Ya, ini dalam bentuk suhuf. Yang ketika itu mungkin masyhurnya itu hanya dari pelepah-pelepah kurma saja. Maka Bapak kalau pergi, Bapak Ibu pergi ke museum-museum, ya, yang menunjukkan manuskrip Al-Quran itu tidak dalam bentuk buku seperti kita. Ya, jadi hanya lembaran-lembaran dan tulisannya pun masih sangat sederhana. Ya. Jadi jangan kira Al-Quran itu sudah ditulis seperti yang saat ini kita terima. Ya. Dulu itu jangankan harokat, Pak. Ya. Titik saja tidak ada. Ya, titik tidak ada. Jadi bayangkan kalau misalkan ada kalimat, ya, bismi, ya, bismillah, itu kalau tanpa titik variabelnya berapa tuh, ya. Jadi huruf ba itu kan bisa jadi dia ba, bisa jadi ta, bisa jadi ta, bisa jadi iya, bisa jadi nun, ya. Lalu kemudian sinnya ini bisa jadi bertitik atau tidak, gitu. Apalagi kalau kemudian nanti ada kalimat misalkan yastabshirun. Ya, yang pertama sudah jadi 5 variabel. Kemudian sinnya bisa jadi 2 variabel. Ta-nya bisa jadi 5 lagi. Ba-nya bisa jadi 5 lagi, ya. Bahkan ro-nya itu bisa jadi ro atau zai gitu. Nah. Dulu tanpa ada harokat, tanpa ada titik, ya, mereka bisa membaca itu, Pak. Kenapa? Karena bahasa ini adalah bahasa induk mereka, gitu loh. Ya, sama saya kira seperti kita. Ini kalau orang Inggris, Pak, itu yang atas tuh dia bisa baca tuh tadi itu, ya. Sistem atau sistem. Kita bacanya sistem atau sistem. Orang Arab sudah tahu. Dengan tulisan yang sama itu orang Inggris dia tahu. Itu bacanya sistem, kan gitu. Sama seperti kita baca ember, ya. Kita tuh tahu ini bacanya bukan gitu. Ya. Bukan ember, kan gitu. Ya. Tapi kalau orang yang baru belajar bahasa Indonesia, mungkin dia akan samakan semua. Kalau dia tahu itu kan gitu. Maka semua sendal dan sepatu, kan begitu. Ya. Tidak ada yang dibaca gitu. Ya. Nah, itulah yang terjadi pada masyarakat Arab. Tanpa titik, tanpa harokat mereka bisa. Ya. Tetapi ketika Al-Quran ini kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak berbahasa Arab, nah di sini mulai muncul kesulitan. Maka muncullah inisiatif pada masa Utsman untuk menuliskan Al-Quran. Ya. Berkembang kemudian nanti muncullah ijtihad para ulama untuk memberikan, ya,
apa namanya, semacam tulisan-tulisan yang membantu, ya. Muncullah titik untuk membedakan ba, ta dengan ta, ya. Maka nanti kalau Bapak Ibu lihat sejarahnya, huruf-huruf hijaiyah itu ditulis berdasarkan kesamaan bentuknya, Pak. Ya, hamzah. Lalu kemudian apa? Ba, ta, ta, itu sama tuh. Ya. Jim, ha, kha itu berdasarkan kesamaan bentuknya. Ya. Ditulis di masa ketika itu, ya. Banyak sekali para ulama-ulama yang kemudian memberikan ijtihad mereka. Ada yang memberikan titik, lalu kemudian nanti perjalanan harokat, ya. Harokat itu juga panjang perjalanannya, Pak. Awalnya dulu fathah itu diberikan tanda alif di atasnya. Ya, kalau dhammah diberikan tanda waw, ya diberikan tanda kasrah, itu diberikan tanda ya. Lalu kemudian berubah fathah, alifnya yang tadinya lurus dia jadi miring, dhammah yang tadinya waw jadi seperti fathah tapi ada kepalanya. Lalu kemudian kasrah itu diambil dari huruf sin, tadinya hanya sin dan garis, lalu kemudian palanya hilang, tinggal garis saja di bawah. Gitu. Ya. Sampai ke kita. Ya, dan sampai saat ini orang banyak sekali berinovasi. Ya, sampai Al-Quran itu kalau sekarang lihat itu warna-warninya luar biasa tuh. Ya, ada yang dikasih warna, ada yang dikasih tanda-tanda tajwid dan lain sebagainya. Itu bukan bagian daripada penulisan Al-Quran di awal. Itu hanya ijtihad saja. Apakah boleh? Boleh, selama itu tidak merusak isi inti daripada Al-Quran tersebut. Gitu ya. Nah, dulu ketika Rasulullah SAW, ya kita kembali ke proses penempatan ini. Ketika Al-Quran itu diturunkan, beliau selalu memerintahkan, tulis misalkan Al-Alaq turun, tulis Al-Alaq. Ya. Lalu selang beberapa waktu turun lagi surah Al-Qalam. Ya, berapa ayat ketika itu? Apa yang terjadi? Rasulullah memerintahkan para sahabat tulis Al-Qalam sebelum surah Al-Alaq. Ya, bayangkan. Dulu Al-Quran ini belum ada banyak ayat, baru Al-Alaq 5. Turun Al-Qalam, kata Rasulullah, tulis taruh sebelum Al-Qalam. Ya. Berarti Al-Quran ketika itu ada berapa surat? Baru 2 saja. Ya. Surah Al-Qalam dan surah Al-Alaq. Itu pun belum utuh. Ya. Bahkan belum diketahui jenis-jenis suratnya. Lalu kemudian turun berikutnya misalkan surah Al-Muzammil, ya beberapa ayat. Apa kata Rasulullah? Tulis, taruhnya setelah Al-Qalam, sebelum Al-Alaq. Ya, jadi ditaruh di tengah tuh. Nah, maka urutan Al-Quran ketika itu apa urutannya? Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Alaq. Walaupun sekali lagi ya, ini belum disebutkan suratnya. Nanti saya ceritakan proses penamaan surat itu. Tapi proses penempatannya sudah seperti itu. Turun kemudian Al-Mudaththir, ya. Apa yang Rasulullah lakukan? Tulis Al-Mudaththir, taruh, ya. Setelah Al-Muzammil, sebelum Al-Alaq. Nah, berarti ada 4 tuh. Urutannya Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Alaq. Ya. Jadi Al-Alaq ini yang turunnya pertama. Karena Rasulullah memerintahkan surat-surat setelahnya taruh sebelumnya, jadi seolah-olah dia ada di akhir. Nah, ketika turun Fatihah kata Rasulullah, taruh ini sebelum Al-Qalam. Jadi Al-Fatihah di awal tuh. Nah, nanti semua ayat yang turun setelah Al-Fatihah itu tidak ada yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditaruh sebelum Al-Fatihah. Gitu. Sehingga begitu utuh semuanya turun ditulis, kita akan mendapatkan Al-Fatihah adanya di awal. Tapi sekali lagi belum diberikan nama surat. Kapan diberikan nama suratnya? Para sahabat ketika itu selalu mendengarkan Rasulullah SAW membaca. Dan kebiasaan Rasulullah adalah membaca Al-Quran itu mengawalinya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau sudah selesai satu surah, misalkan di Al-Fatihah, beliau baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika para sahabat mendengar Rasulullah membaca bismillah, di situ mereka tahu, oh berarti yang tadi itu satu surat tuh. Ya, selesai itu satu surat, hanya 7 ayat. Lalu beliau membaca bismillah, tandanya setelah bismillah ini berarti surat baru. Ya, panjang tuh Pak, Al-Baqarah tuh. Ya, sampai 286 ayat beliau nggak membaca bismillah tuh. Baru kemudian setelah akhir surah Al-Baqarah beliau baca basmalah, para sahabat baru tahu, oh berarti yang tadi itu selesai satu surat, jumlahnya 286 ayat. Setelah basmalah ini baru surat berikutnya. Paham Pak ya? Gitu. Nah, dari sinilah kemudian nanti muncul satu pemahaman bahwa ada yang mengatakan basmalah itu dia bukan bagian daripada surat. Ya, itu hanya pemisah dari surat ke surat. Nah, pertanyaannya, ketika basmalahnya ini ada di awal, ya, di Al-Fatihah, kan kalau di tengah jelas tuh sebagai pemisah. Tapi kalau dia di awal, apa yang dipisahkan? Kan sebelum Fatihah tidak ada. Maka para ulama berbeda pendapat di sini. Apakah basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah atau bukan? Mereka yang mengatakan basmalah bagian daripada surat, maka berpendapat wajib membaca basmalah di setiap kita membaca Al-Fatihah. Itulah salah satu dasar hukum nanti, ya, ketika sholat, maka ada madhab yang mengatakan Al-Fatihah ini wajib dibaca dengan basmalah-basmalahnya secara jahar. Dapatlah kita imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada yang mengatakan tidak, basmalah itu sama seperti yang lain, hanya sebagai pemisah. Kalau dia ada di awal berarti dia pembuka Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka ketika membacanya boleh dikencangkan, boleh tidak. Muncullah madhab yang mengatakan ketika sholat Allahu Akbar, dia baca bismillahnya pelan saja, Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Yang salah hanya satu, yang tidak sholat. Nah, gitu, ya. Jadi kalau tahu ilmunya enak Pak. Mau imam mau makmum di masjid manapun santai saja gitu loh. Ya, nggak usah pusing gitu kan. Saya nggak mau sholat di masjid itu, kenapa? Nggak pakai bismillah. Gitu. Walaupun masyarakat kita memang perlu teredukasi. Ya. Saya selalu kalau dalam momentum mengisi di satu tempat, saya akan selalu tanya, apalagi Jumatan. Ya, itu biasanya kami lihat tuh azannya 1 atau 2. Ya, karena ini penentu paket berikutnya. Ya. Jadi kalau sudah azannya 1, nah itu paketnya ketahuan tuh. Ya, pokoknya harus pakai Sayyidina ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Kedua, nanti ketika ngimamin itu harus pakai basmalah. Ya. Dan biasanya setelah salam itu zikirnya harus dipandu oleh imam. Ya. Tapi paket kedua kalau azannya 1 kali, sudah ketahuan tuh jenis paketnya. Ya. Jangan sekali-kali nanti ya membaca basmalah ketika Fatihah. Ya. Atau biasanya mereka kita membaca Sayyidina saja mengucapkan lafaz Nabi Muhammad, itu sudah dijadi bahan debat tuh. Ya. Dan setelah salam sudah diam. Nah, kira-kira begitu. Mana yang betul? Semua betul. Ya, yang salah hanya satu, yang tidak sholat Jumat. Itu saja. Nah, baik. Nah, jadi Al-Fatihah yang kita baca itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah surah yang kelima dari urutan turunnya wahyu. Tapi dalam peletakannya dia menjadi surah pertama yang diletakkan di awal Al-Quran. Lalu kemudian Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat agung atau yang paling mulia di dalam Al-Quran. Ya. Ada ayat yang paling mulia, ada surah yang paling mulia. Ya. Kalau ayat yang paling mulia, para ulama mengatakan itu adalah ayat Al-Kursi. Ya. Ayat yang di dalamnya ada penjelasan tentang kursi. Tapi kalau surat dari 114 surat yang ada, maka yang paling mulia itu adalah surah Al-Fatihah. Apa dalilnya? Satu riwayat an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, dari Abu Sa'id bin Mu'alla, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ketika beliau mengatakan, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamus suwari fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Aku akan mengajarkan kau, wahai Abu Sa'id, ya, satu surat yang merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Lalu kemudian beliau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini hadis yang juga masuk ke dalam pembahasan khilaf tadi, ya. Ketika Rasulullah menyebutkan Fatihah di sini, beliau mengawalinya dengan Alhamdulillah, bukan dengan basmalah. Ya, jadi ini yang melandasi, ya, salah satu yang dijadikan dalil bahwa Fatihah itu, ya, basmalah tidak termasuk di dalamnya. Berikutnya, para ulama mengatakan Al-Fatihah ini adalah surat yang dikhususkan sebagai bentuk penghormatan terhadap umat Rasulullah SAW. Artinya, umat sebelum Rasulullah itu, sebelum kita, itu tidak mendapatkan surah Al-Fatihah. Ya. Dalam satu riwayat Imam Ahmad, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fiz Zaburi wala fil Furqani mithluha." Ya. Demi zat yang nyawaku berada di tangannya, maksudnya demi Allah. Ya. Kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti menunjukkan bahwa hal yang dijadikan bahan sumpah itu sesuatu yang sangat istimewa. Kata Rasulullah, demi Allah, tidak diturunkan di dalam Taurat, juga tidak diturunkan di dalam Injil, tidak diturunkan di dalam Zabur, bahkan di Al-Quran itu tidak ada surat yang mendandingi surah ini. Ya. Apa itu? Innahas sab'ul matani wal Qur'anul ladzi u'titu, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, ini juga yang nanti menjadi masalah, Pak, ya, pembahasan. Kalau misalkan dikatakan basmalah itu tidak termasuk bagian dari Fatihah, sementara hadis ini menunjukkan, ya, keterangan bahwa Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, jadi mereka mengatakan basmalah itu bagian itu. Karena jumlahnya 7, ya. Ada lagi dibantah lagi sama pihak berikutnya. Enggak, basmalah itu bukan. Ayat pertamanya itu Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dari mana 7-nya? Ya, ayat terakhir yang kita baca, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ aslinya ada ayat, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim, itu ayat ke-7. Makanya biasanya yang tidak membaca basmalah itu seringkali memotong di situ tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, dia berhenti. Tapi kalau yang baca dengan basmalah itu lebih sering menyambungkan ayat terakhir itu. Nah, perbedaannya sana. Dan hadis ini dipertegas dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, "Wa laqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anal 'azim." Dan sungguh telah aku turunkan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya ini adalah Al-Fatihah, ya. Kita nanti akan bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kenapa ayat ini yang kemudian diulang-ulang dalam sholat. Kenapa Al-Fatihah ini yang dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam bagian daripada rukun, ya, salah satu rukun salat, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, ya. Kita akan berjumpa lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang Al-Fatihah ini, ya. Untuk saat ini sementara kita cukupkan karena dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah wawasan ilmu kita, mempertebal iman kita, dan semoga bisa berbuah kepada amal baik kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.